di dalam surga, hati kami penuh dengan rasa syukur terima kasih. Sebab kami menyadari akibat dosa kami sudah menjadi manusia yang hina. Tetapi kasih-Mu, pengampunan yang Engkau beri, sudah mengangkat kami, memulihkan kami, bahkan menjadikan kami manusia yang berharga di mata Tuhan. Biarlah kehidupan kami berkenan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji-muji Tuhan, dan saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Nyatakanlah isi hati dan kehendak-Mu lewat firman, dan berikan kami kelembutan hati saat mendengar firman. Berikan kami kemampuan untuk mengerti, percaya, menerima. Mampukan kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang terbatas ini juga Tuhan beri kemampuan untuk dapat menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan membuka hati kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dari depan ini pertama-tama saya menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bapak Ibu. Ya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Sajamuddin yang memberi kepercayaan untuk saya bisa berdiri di tempat ini. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal, tapi mungkin ada yang lupa. Ya, akibat sudah beberapa tahun karena COVID tidak bisa bertemu. Ya, karena satu dan dua hal Bapak Ibu. Saya Pendeta Isakmas sudah ada di Warta ya, bersama istri. Kebetulan ada reuni kami alumni dari Surabaya. Acara di Surabaya, singgah di Tangerang. Saya rindu juga Pak Sajam ini orang tua saya. Kami di Jambi selalu diperhatikan selama mulai dari merintis pelayanan. Beliau tahu, ya Bapak ini tahu dari pondok-pondok, ya rumah, enggak tahu. Saya enggak ada dokumennya, tapi Pak Sajam ada waktu itu saya lihat di posting. Ya, tempat kami begitu sederhana. Ya, kami ngontrak-ngontrak dan puji Tuhan sudah punya tempat juga atas usaha Pak Sajamuddin waktu itu sebagai ketua badan misi. Ya, kami menyampaikan ucapan terima kasih, ya saya bisa kembali ada di tempat ini. Saya tidak mungkin bisa lupa dengan Bapak ini dan tempat ini, Bapak Ibu. Nama saya Isakmas dan istri, ya kami berterima kasih bisa ada di tempat ini. Mungkin nanti sore atau malam kami sudah berangkat kembali ke Jambi, Bapak Ibu, ke pos pelayanan. Baik, menggunakan waktu yang ada, kita membaca firman Tuhan yang di dalam Roma pasal yang ke-5, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat ini. Mari kita baca 1, 2, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita sendiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Baik, sampai di situ pembacaan ini. Bapak Ibu, ayat ini lengkap ya, mulai dari iman sampai pada kemuliaan. Ya, dimulai dari iman sampai kita berpengharapan untuk mendapatkan kemuliaan. Dosa sudah membuat manusia menjadi hina. Masalah membuat manusia menjadi kacau, bahkan susah. Tetapi kita membaca ayat ini bahwa
ada pengharapan untuk kita bisa mengalami hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, saya diberi tema, yaitu apa yang kita peroleh atau apa yang akan diperoleh di dalam Kristus. Ya, lewat pembacaan ini sekali lagi saya diberi tema bahwa apa yang akan kita peroleh atau apa yang akan diperoleh di dalam Kristus. Dan memang Bapak Ibu, kita harus tahu dengan pasti supaya pengikutan kita kuat, iman kita, kesetiaan kita semakin sungguh, kita harus tahu pasti apa yang kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh di dalam Kristus. Dari pembacaan ini saya akan tunjukkan dulu apa yang akan kita peroleh. Ya, apa yang, kalau boleh saya tambah, bukan hanya apa yang akan kita peroleh, tetapi bagaimana untuk mendapatkannya. Apa yang akan kita peroleh dan bagaimana cara mendapatkannya. Baik, yang pertama apa yang akan kita peroleh. Di ayat 1 dan ayat 2 yang kita baca ini, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma atau mengajarkan sesuai dengan pengalamannya bahwa karena iman kepada Yesus, Yesus itu yang akan membawa kita mengalami kasih karunia. Iman kepada Yesus, Yesus itu nanti yang akan membawa kita mengalami kasih karunia yang besar. Bahkan kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Itu yang akan kita peroleh. Iman kepada Yesus itu yang akan membawa kita untuk mengalami kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia itu, Bapak Ibu, memang kalau sesuai dengan ayat Alkitab, kasih karunia itu bukan hanya, jangan diidentikan dengan soal berkat-berkat jasmani, kesehatan, kesuksesan, kemakmuran. Tetapi Petrus mengatakan, 1 Petrus pasal 2 ayat 19, menderita karena kebenaran juga satu kasih karunia. Bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, bisa mendapat keselamatan, pengampunan juga satu kasih karunia. Tetapi kasih karunia juga merupakan suatu kebahagiaan surga akan kita alami dalam kehidupan kita lewat karya pengampunan yang Tuhan beri, seperti nyanyian kita tadi. Itulah yang akan kita dapatkan, kita peroleh di dalam Kristus. Tetapi bagaimana cara? Ini tadi yang saya tambahi. Temanya bagaimana kita mendapat apa yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan di dalam Kristus. Nah, kita akan mengalami kebahagiaan surga. Kasih karunia itu bicara kebahagiaan surga di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, di tengah kesukaran dunia. Orang yang mendapatkan kasih karunia seperti Nuh, Kejadian 6 ayat yang ke-8. Nuh itu mendapatkan kasih karunia, sehingga ketika pun datang musibah, datang air bah, datang petaka, angkara murka, tetapi Nuh itu mendapat kasih karunia dan dia menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Nah, itu kasih karunia, kebahagiaan surga. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita sampai pada kasih karunia? Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia? Nah, kita kembali perhatikan ayat yang kita baca ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia yang Tuhan janjikan, bahkan kemuliaan. Tadi di ayat 2 itu, pengharapan akan kemuliaan. Wah, hidup dipermuliakan, sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan surga. Bagaimana kita mendapatkan? Dari ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu, judul atau perikop
ya, ayat yang kita baca Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 ini dikatakan hasil pembenaran. Hasil dari pembenaran. Dan kita dibenarkan oleh karena iman. Yang akan mengantarkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya sampai mengalami kasih karunia dan kemuliaan Tuhan itu lewat pembenaran karena iman. Lewat pembenaran karena iman. Ada dua macam iman, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ini ada dua macam iman, ada dua macam kepercayaan. Iman itu kan percaya. Mohon izin, ada orang Medan di sini, ada orang Batak. Boleh angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Ya, ternyata ada juga ya. Walaupun gembalanya bukan orang Batak. Oh, ada Ibu Rohani, Ibu Pendeta Rohani. Saya dari Jawa, tetapi pelayanan kami di Jambi itu orang Medan. Ada ibu-ibu Nias, juga ada dari Nias ada. Maka saya sedikit menguasai bahasa Medan. Ya, kalau iman atau kepercayaan itu bahasa Bataknya haporseaun. Kepercayaan, iman atau kepercayaan kepada Kristus itu ada dua macam. Yang pertama, Bapak Ibu, nanti iman yang mana yang akan mengantarkan kita sampai mengalami kasih karunia dan kemuliaan, kebahagiaan surga itu. Nah, kita akan perhatikan ini. Kita akan dibenarkan karena iman yang mana? Ada dua macam iman. Yang pertama, iman karena melihat. Orang percaya Yesus karena melihat. Dan itu disebut imannya Thomas. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Ketika Yesus sudah bangkit. Memang waktu Yesus mati, murid-murid pada kembali menjala. Termasuk Thomas kecewa sangat dalam sekali kekecewaannya. Sehingga tidak aktif dalam persekutuan. Itu masih 3 hari Yesus mati. Tetapi Thomas sudah kecewa amat dalam kekecewaannya. Sehingga dia tidak aktif dalam bersekutu waktu itu ayatnya mengatakan begitu. Sehingga Thomas ini kecewa. Walaupun murid-murid yang lain sudah mengatakan pada hari ketiga, Guru kita, Tuhan kita sudah bangkit. Apa kata Thomas? Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang tangan bekas paku dan kelambungnya, aku tidak percaya. Imannya Thomas ini iman karena melihat. Banyak orang percaya kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Tetapi masih yang pertama, iman karena melihat. Percaya karena melihat. Oh, kalau aku sehat-sehat Pak Pendeta, kalau ekonomiku ya makmur, anak-anakku baik-baik semua, keluarga rukun, fasilitas ada, aku maulah rajin ke gereja, aktif ke gereja. Kan ada yang begitu Bapak Ibu. Tapi kalau coba mungkin persoalan tidak kunjung berhenti, penyakit tidak kunjung sembuh, ekonomi kok pas-pasan. Bagaimana ini? Sudah bertahun-tahun begitu. Mungkin sudah mulai tanda tanya. Doa seakan tidak dijawab. Ini iman karena melihat itu. Rapuh Bapak Ibu. Seperti Thomas. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Ketika Yesus menghampiri Thomas. Thomas, ini aku. Cucukkanlah jarimu ke lubang paku yang ada di tanganku dan yang ada di lambungku. Iman karena melihat, percaya karena melihat itu bisa saja menyakiti hati Tuhan. Nanti kalau tidak diberkati, sudah mulai mundur cantik. Sudah mulai mundur cantik. Masih mending kalau mundur cantik. Kalau mundurnya tidak cantik,
menggosipi teman, menggosipi pelayan, menggosipi gembala, menggosipi pendeta, mundurnya tidak cantik. Wih, bahaya itu. Bahaya itu. Karena apa? Karena iman percaya karena melihat tadi itu rapuh, bisa menyakiti hati Tuhan karena lambungnya harus ditusuk dengan jarinya. Thomas menyakiti, melukai kembali, dan akhirnya rapuh, pada akhirnya bisa kecewa ya. Itu yang ditakutkan, bisa berakhir pada kekecewaan. Itu tadi, mungkin usaha kok belum maju, penyakit tidak kunjung sembuh, persoalan ya silih berganti, doa seakan tidak dijawab. Akhirnya kecewa, putus asa. Bahkan tidak sedikit yang murtad, mualaf. Wah, ini bahaya. Bahaya. Ya, semoga itu tidak ada yang terjadi di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita tahu keluarga Bapak Gembala, keluarga saya juga ada yang Muslim, Bapak Ibu. Ya. Dulu saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan ini. Kamu dapat apa melayani? Orang sana melayani itu kan karena sudah ada bekalnya, ada kebunnya, ada fasilitasnya. Lah kau melayani modal dengkul, mana ada dapat apa-apa nanti? Mana ada? Apalagi Pak Sajam juga tadi cerita-cerita. Tadi malam kami cerita di pastori juga. Ya. Di GKR ini tidak ada seleri, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada gaji. Ya. Makan apa adanya. Kami merintis dari nol di Jambi itu. Apa Sajamlah tahu itu. Bagaimana kami di Jambi begitu sukar sulitnya. Ya, pindah-pindah kontrakan sampai ada menetap hari ini. Di jemaat juga belum banyak, masih belasan kakak, ya, belasan kakak, Bapak Ibu. Tapi kami bisa bertahan, puji Tuhan. Ya, anak saya sekolah, kuliah di Jogja, dua orang anak, satu kuliah di Jogja, satu kelas 2 SMA, yang perempuan, laki-laki di Jogja. Nah, dari kami tidak ada sampingan, tidak ada sambil kerja, sambil bergaji yang lain, tidak ada. Murni dari ya pelayanan, dari berkat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara, saya bisa bersaksi di sini. Itu yang pertama. Pembenaran karena iman. Kita belum bisa dibenarkan, tidak mungkin kita dianggap benar dan akan mengalami karunia yang lebih besar, bahkan mengalami kemuliaan jika iman kita karena melihat. Yang kita lihat baju kok tidak ganti atau apa, hanya bisa lemah akhirnya. Yang kedua, yang terakhir, iman karena mendengar. Sebab Yesus katakan kepada Thomas, engkau percaya kepadaku karena kau melihat, tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita tidak melihat Yesus secara kasat mata. Kita hanya mendengar firman, kita akan terima tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan suci. Secara kasat mata kita tidak melihat. Tetapi Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi semakin kita mendengar firman, iman kita semakin teguh, semakin kuat. Semakin teguh, semakin kuat. Semakin kita dengar, perhatikan firman, maka haporseon, keyakinan, kepercayaan iman kita semakin teguh. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Kalau iman karena melihat itu rapuh, tapi iman karena mendengar itulah yang kuat. Contohnya siapa? Abraham. Ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, rumah bapaknya, rumah dari saudaranya, dari kampung halamannya, ke tempat yang tidak tahu, dia pergi. Ketika harus mengorbankan Ishak, padahal janji Tuhan akan memberi keturunan seperti bintang dan pasir di laut, di tepi laut. Harus korbankan Ishak. Dia imannya tetap memandang Tuhan. Dia kerjakan firman. Itu dalam perjanjian lama. Yang kedua, contoh-contoh. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego.
walaupun di ultimatum kerajaan harus dimasukkan dalam dapur api. Mungkin orang-orang dekat Sadrak, Mesak, Abednego itu sudah mengatakan, itulah kau, ndak nurut kau sama kerajaan. Ini bukan daerah kita. Babel kan bukan Israel punya tempat. Babel itu pembuangan, tempat orang asing bagi Israel. Kita orang asing di sini, kau orang asing di sini, kau ndak nurut dengan aturan kerajaan. Mungkin sebagian orang katakan, mampus kau. Tetapi iman percayanya, walaupun Tuhan tidak secara kasat mata bisa ada di pihak mereka, sehelai rambut pun tidak hangus karena api. Dalam perjanjian baru contohnya Rasul Paulus, 2 Korintus pasal 4 ayat 18, kami mengikut Tuhan bukan karena melihat apa yang kelihatan, tapi apa yang tak kelihatan. Itulah iman yang benar. Sehingga karena iman kepada Yesus, itulah yang akan mengantar kita mengalami kasih karunia dan kemuliaan, kebahagiaan surga. Amin. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang mana iman kita? Yang pertama atau yang kedua? Karena melihat atau karena firman? Itu masing-masing kita yang tahu. Biarlah kita semakin giat dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami hanya manusia tanah liat yang rapuh. Saat kami berbenturan dengan persoalan, dengan penyakit, dengan pencobaan, masalah di dunia ini, kami mudah retak bahkan hancur. Tetapi kekuatan iman yang Tuhan berikan lewat berita firman yang kami dengarkan, kami diteguhkan kembali. Walaupun keadaan dunia semakin sukar, dosa di dunia nyata, dunia maya semakin memuncak, pengaruh dunia ini begitu keras, banyak orang menjerit akibat persoalan dunia. Tetapi Tuhan menjamin, jika kami percaya dan beriman kepada firman, seperti Abraham, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Rasul Paulus, maka kami akan mengalami kebahagiaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah akan Engkau. Tetapkanlah firman-Mu di hati kami, mampukan kami semua untuk mengerti dan menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami. Ampunilah segala kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.